Warga Sekotong Tengah Lombok duduk kantor DPRD Lombok Barat. Ratusan guru honorer berunjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Warga Sekotong Tengah Lombok Barat geruduk kantor DPRD Lombok Barat. Mereka mempertanyakan kinerja polisi terkait penanganan kasus dugaan pencabulan dan juga persekusi. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wakil. Ratusan warga desa Sekotong Tengah didampingi Forum Kepala Dusun Sekotong Tengah mendatangi kantor DPRD Lombok Barat. Mereka mempertanyakan kepastian penanganan kasus dugaan pencabulan oleh oknum bacalek terhadap anaknya yang belum ada titik terang. Bertolak belakang dari demo ini, keluarga korban juga mempertanyakan penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah warga kepada korban Sahnan. Menurut keluarga korban, kasus ini sudah terang benderang, korban tidak terbukti melakukan pencabulan terhadap anaknya berdasarkan pengakuan sang anak dan bukti-bukti lainnya. Keluarga memastikan kasus ini bermuatan politik hingga kini polisi belum menetapkan tersangka penganiayaan terhadap korban. Di hadapan sejumlah anggota dewan, Samin, salah seorang perwakilan warga, menyampaikan awal mula mencuatnya kasus itu adalah pengakuan Al yang dicabuli oleh ayahnya. Namun pengakuan ini belakangan dicabut oleh Al menyebabkan situasi tidak kondusif dan menyebabkan terjadinya kekerasan. Pihak keluarga korban menegaskan jika sudah ada keputusan dari hasil pemeriksaan Polda NTB dan korban tidak terbukti sehingga pihak kepolisian harus segera menetapkan tersangka atas kasus persekusi yang terjadi. Penganiayaan berat yang dilakukan oleh sekelompok orang di desa Sekotong Tengah itu meminta kepada kepolisian Republik Indonesia, yakni di Polres Lombok Barat, yang secara kebetulan pada hari Minggu pada hari Senin setelah satu hari kejadian itu saya memasukkan laporan. Jadi sampai saat ini laporan tersebut belum ada satupun yang menjadi tersangka. Sampai dengan saat ini pihak kepolisian Polres Lombok Barat masih melakukan proses penyelidikan atas kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan guru honorer berunjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Mereka menuntut penempatan P3K. Ratusan guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah berunjuk rasa ke Dinas Pendidikan setempat. Mereka menuntut pemerintah segera memberikan penempatan. Pasalnya sebanyak 752 guru ini telah mengikuti seleksi P3K dan dinyatakan lulus namun tidak memperoleh penempatan lantaran kalah grade dengan peserta lain akibat sedikitnya formasi. Sejumlah guru mengaku puluhan tahun mengabdi namun hingga saat ini belum adanya pengangkatan. Selain itu, para guru juga mempertanyakan terkait sedikitnya formasi yang diterima oleh pemerintah daerah dengan jumlah 119 formasi, sedangkan pemerintah pusat telah memberikan jatah sebanyak 1.542 formasi. Asalkan mereka membuka formasi ini, kita terkapar. Karena hajatan pemerintah pusat itu, kan sekarang jatah P3K itu 80% untuk honor, 20% untuk umum. Yang sekarang, tapi sekarang kita tidak dibukakan, jadi peluang kami sudah tidak ada. Sementara itu, Dinas Pendidikan tidak dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut lantaran formasi yang ada berdasarkan ketetapan dari BKPSDM dengan pertimbangan kebutuhan guru. Yang sekarang ini minta untuk disediakan formasi supaya mereka bisa
menempati formasi. Itu sih tuntutannya. Nah, oleh BKPATN ternyata untuk tahun 2023 ini hanya diajukan formasi 119, kan kurang dari 752. Nah, akhirnya setelah hearing 2 kali kita data ulang. Ternyata itu memang masih kurang. Artinya pun kalau 752 itu diakomodir dengan formasi 752, masih bisa. Karena tidak menemukan solusi yang pasti dari pemerintah daerah, akhirnya massa membakar SK di halaman kantor Dinas Pendidikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, spesialis pencuri kotak amal berinisial M ditangkap tim Opsnal Polsek Mataram, ampenan maksud kami, karena aksinya terekam CCTV saat mencuri kotak amal di Masjid Nurul Hidayah, Taman Sari, Ampenan. Terduga pelaku M, warga Ego, Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas. Terduga pelaku diamankan tim Opsnal Polsek Ampenan setelah aksinya mencuri kotak amal di Masjid Nurul Hidayah, Taman Sari, Ampenan terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV itu saat menjalankan aksinya, terduga pelaku M menggunakan capit lidi untuk mengambil uang ratusan ribu di dalam kotak amal. Untuk tersangka ini berinisial M, jadi tersangka ini sudah 3 kali melaksanakan atau melakukan perbuatan yang sama dan baru saat inilah tertangkap. Nah, itu modusnya seperti apa? Untuk modus TSKM ini dia berpura-pura sholat, kemudian tidur-tiduran di masjid. Dan pada saat sepi, TSK mengambil kotak amal dan uang yang ada di dalamnya. Saat diinterogasi, M mengaku telah melakukan aksi pencurian kotak amal masjid sebanyak 3 kali sebelum akhirnya ditangkap warga di wilayah Kekali. Bagaimana cara saudara melakukan pencurian mengambil uang di kotak amal itu? Saya ambil pakai lidi. Pakai lidi, jadi tidak dirusak kotak amalnya. Jadi saudara tarik uang itu satu demi satu. Atas perbuatannya, terduga pelaku M disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sempat dilarang di era pemerintahan Zul Rohmi, karangan bunga kembali penuhi kantor Gubernur NTB saat pelantikan PJ Gubernur NTB. Pelarangan penggunaan karangan bunga sejak pemerintahan Zul Rohmi yang mengusung konsep zero waste mulai dilarang, terutama di lingkungan Pemda, sehingga sampah berupa karangan bunga mulai berkurang. Namun pasca pemerintahan Zul Rohmi usai ditandai dengan pelantikan PJ Gubernur, karangan bunga mulai kembali berjejer di lingkungan kantor Gubernur NTB. Meski demikian, pihak Dinas LHK menampik anggapan larangan karangan bunga telah berakhir sebab hingga saat ini surat edaran bernomor 660 tentang pengurangan sampah pada acara seremonial itu masih berlaku. Oleh karena itu, DLHK juga telah melakukan koordinasi agar selama pelaksanaan seremonial, karangan bunga dapat diganti dengan tanaman dalam pot yang lebih ramah lingkungan. Surat edaran Gubernur nomor 660/06 tahun 2022 tentang pengurangan sampah pada acara seremonial itu sebenarnya tetap berlaku karena tidak ada masa berlakunya di surat edaran tersebut. Kami juga menghimbau kepada seluruh OPD, kemudian kepada para pihak juga untuk sebisa mungkin menghindari penggunaan papan ucapan yang berasal dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Kita mendorong kemudian penggunaan tanaman buah, tanaman bunga dalam pot, atau bunga hidup sebagai pengganti. Kami juga mendorong transformasi papan ucapan selamat yang kemudian besar ukurannya dari bahan styrofoam yang tidak ramah lingkungan menjadi bahan-bahan yang jauh lebih ramah lingkungan. Tidak hanya berusaha melakukan himbauan ke konsumen, DLHK juga mencoba melakukan himbauan ke pihak penjual bunga agar mengganti karangan bunga dengan yang lebih ramah lingkungan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang MotoGP Oktober mendatang, kegiatan perhelatan komersil di sirkuit Mandalika ditutup sementara oleh MGPA, di mana langkah ini guna mematangkan persiapan MotoGP 2023. Mandalika Grand Prix Association MGPA menutup sementara Pertamina Mandalika International Circuit sejak Senin lalu hingga ajang MotoGP selesai untuk setiap kegiatan komersial. Sebelumnya, sirkuit Mandalika kerap digunakan untuk berbagai kegiatan seperti track day, road racing, hingga kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk umum. Penutupan dilakukan berdasarkan surat edaran beberapa waktu lalu untuk mematangkan persiapan ajang balap Pertamina Grand Prix of Indonesia. Adapun persiapan-persiapan yang tengah dan akan dilakukan yakni penataan dan perbaikan sirkuit seperti pemasangan tenda sekaligus booth di area pedok, pemotongan rumput hingga yang saat ini tengah dilakukan pengecatan lintasan. Kendati demikian, sirkuit tetap dibuka untuk beberapa kegiatan seperti kunjungan dari menteri ataupun aparat yang meninjau kesiapan sirkuit. Selain itu, dua komunitas yang telah mendaftar juga dijadwalkan untuk berkegiatan di sirkuit Mandalika sebelum ajang MotoGP berlangsung. Dari berbagai kegiatan komersial sejak dibuatkannya surat edaran tersebut. Kenapa ditutup? Karena dalam kurun waktu antara beberapa hari yang lalu hingga selesainya MotoGP atau akan dimulainya MotoGP, kami akan menggunakan waktu itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sirkuit, pemasangan tenda, pemasangan booth, pemasangan berbagai hal ya di pedok area, dan tentunya juga di sirkuitnya sendiri kami akan melakukan perawatan baik pemotongan rumput, pembersihan pagar maupun pengecetan curbs yang sedang dilangsungkan. Dengan persiapan yang matang, ajang balap MotoGP diharapkan berjalan lancar sesuai jadwal dan sukses digelar seperti tahun sebelumnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jelang perhelatan MotoGP di Mandalika, Polres Lombok Tengah terjunkan 650 personil, di mana para personil ini disiagakan di dalam maupun di luar sirkuit Mandalika.
Polres Lombok Tengah telah menyiapkan 650 personil dibantu TNI dan Dishub Lombok Tengah untuk pengamanan perhelatan MotoGP pada Oktober mendatang. Pengamanan dari ratusan personil yang diturunkan untuk memastikan gelaran MotoGP berjalan lancar tanpa adanya kendala sesuai yang telah dijadwalkan. Pengamanan sendiri dilakukan di beberapa titik krusial, diantaranya jalur menuju sirkuit di luar kawasan sirkuit dan di dalam sirkuit. Berdasarkan maklumat Kapolda NTB, jika ada yang mengganggu Kamtibmas baik menjelang MotoGP maupun pasca balapan akan dilakukan tindak tegas dan terukur. Kita siapkan 650 personel, insya Allah kita sudah siap, kita sedang melaksanakan rapat-rapat koordinasi, besok juga rapat koordinasi di Jakarta, seluruh stakeholder akan diundang untuk merapatkan kesiapan-kesiapan menjelang MotoGP 13, 14, 15. Untuk persiapan berapa? Sama dengan kayak kemarin. Oh, kayak dulu. Apakah tidak ada tambahan? Tidak ada. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga keamanan menjelang hingga pasca MotoGP mendatang guna menjaga nama daerah dan negara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus, setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai.
Sejumlah anak menangis histeris saat hendak dihitan oleh petugas medis dari Rumah Sakit Umum Ashifa Sumbawa Barat, di mana sasaran bakti sosial ini merupakan kaum duafa dan juga masyarakat yang kurang mampu. Didampingi keluarga dan Babinsa, sebanyak 50 anak dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat datang ke lokasi sunatan massal di Makodim 1628 Sumbawa Barat. Saat proses hitan massal dilakukan, terlihat beberapa anak menangis histeris saat mau dihitan oleh petugas medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Ashifa Sumbawa Barat. Menariknya, bagi anak-anak yang sudah dihitan akan diberi hadiah oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Sumbawa Barat. Dandim 1628 Sumbawa Barat mengatakan bakti sosial hitanan massal ini sangat membantu meringankan beban kaum duafa maupun masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Kodim 1628 Sumbawa Barat menggelar kegiatan yaitu hitanan massal dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-78. Di sini kita melibatkan dari Rumah Sakit Ashifa dan dari BRI beserta komponen masyarakat lainnya. Untuk sasaran kita dibuat merata, jadi setiap kecamatan kita ada perwakilan untuk anak-anak yang akan dihitan massal. Harapannya dengan adanya hitanan massal ini selain mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dengan masyarakat dan komponen lainnya, juga kita dapat membantu untuk masyarakat yang putranya ingin dihitan. Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial tersebut, TNI terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik, mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Halo, Mas. Stop. Oh, bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh di Parit Abangan. Ikut? River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, bodyguard. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencerit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm. Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu kenceng banget, men. Iya, tapi gue itu pengen coba lagi. Iya. Gue nagih, men. Ayo coba lagi gimana? Kita coba lagi. Sendiri-sendiri aja sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama
gua nyobain cuma di Lombok. Wah, keren. Wow. Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Ya, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini juga pengunjung dapat disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang begitu indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran Sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi pattern pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, padahal sebenarnya alami, hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Ediasih, mewakili bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.